Pernah gak sih kamu merasa terjebak dalam posisi serba salah? Misalnya, ketika teman minta bantuan untuk tugas padahal kamu sendiri lagi dikejar deadline. Kamu bilang, iya, nanti aku bantu, padahal dalam hati, kamu udah berteriak, tapi aku juga butuh bantuan. Situasi kayak gini bikin kita merasa tertekan, bukan? Pertama, seringkali kita merasa terpaksa untuk memenuhi permintaan orang lain, bahkan ketika itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Menolak permintaan yang tidak pas bisa terasa berat, terutama jika kita khawatir akan reaksi orang lain. Namun, kita perlu menyadari bahwa menolak hal yang tidak sesuai dengan kita bukan berarti kita egois. Menyampaikan penolakan dengan tegas dan sopan adalah cara yang baik untuk melindungi diri. Misalnya, jika ada teman yang selalu meminta bantuan di saat-saat genting, saat kita juga sedang sibuk, perlu diingat bahwa tidak ada yang salah dengan menolak. Ketika kita belajar untuk tegas dalam menjawab, kita memberi diri kita kesempatan untuk fokus pada hal-hal yang lebih penting. Jangan lupa bahwa menolak dengan cara yang baik tidak hanya menolong diri sendiri, tetapi juga memberi pengertian kepada orang lain tentang kondisi kita. Mengucapkan tidak juga bisa melatih kita untuk lebih menghargai diri sendiri dan meningkatkan rasa percaya diri. Setelah memahami itu, kita akan lebih yakin bahwa perasaan kita juga penting. Kedua, batasan adalah hal vital dalam hubungan interpersonal. Tanpa batasan yang jelas, kita bisa merasa diperlakukan sembarangan. Misalnya, jika seseorang terus-menerus menghubungi kita tanpa memberi waktu, kita perlu menyampaikan batasan tersebut. Cobalah untuk memberitahu mereka jika kita butuh waktu sendiri. Misalnya, katakan, aku butuh waktu untuk diri sendiri, kita bisa berbicara nanti. Menyampaikan batasan membantu orang lain memahami keadaan kita dan menghargai ruang pribadi kita. Ketika batasan diterima, kita akan merasakan dampak yang positif dalam relasi. Bayangkan jika setiap orang saling menghargai ruang pribadi masing-masing, semua pertemuan akan menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Keterbukaan dalam berkomunikasi juga mendorong orang lain untuk lebih menghargai waktu dan tenaga kita. Pikirkan tentang bagaimana batasan bisa bermanfaat, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Dengan memiliki batasan yang sehat, kita bisa menjaga hubungan yang positif, tanpa merasa tertekan atau terbebani. Maka dari itu, penting untuk secara konsisten menyampaikan dan menegaskan batasan tersebut. Ketiga, kejujuran kepada diri sendiri adalah langkah penting dalam pembentukan keputusan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kita benar-benar ingin melakukan hal tersebut? Jika tidak, berani katakan tidak. Salah satu kunci untuk menolak dengan baik adalah memahami motivasi di balik keinginan kita untuk setuju. Apakah hanya karena takut mengecewakan orang lain? Jika iya, kita perlu bekerja untuk mengatasi rasa khawatir itu. Merasa nyaman dengan diri sendiri dan percaya bahwa waktu kita berharga bisa mengubah perspektif. Menghayati perasaan kita sendiri mendorong kita untuk membuat keputusan yang lebih baik. Ketika kejujuran menjadi kebiasaan, maka menolak permintaan yang tidak relevan akan terasa lebih mudah dan alami. Ingatlah, mengutamakan diri sendiri bukan berarti menyakiti orang lain. Dengan jujur pada diri sendiri, kita bisa lebih fokus kepada apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Ini bukan hanya tentang berkata tidak, tetapi juga tentang menemukan kejelasan dan kekuatan dalam diri sendiri. Keempat, merasa bersalah setelah menolak permintaan orang lain adalah hal yang umum. Namun, penting untuk diingat bahwa kita tidak bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Setiap kali kita berkata tidak, ingatlah bahwa kita melakukan ini untuk menjaga kesehatan mental kita. Misalnya, ketika kita menolak untuk menghadiri acara yang tidak sesuai dengan jadwal atau kondisi kita, bukan berarti kita tidak peduli. Jika kita terus-menerus merasa bersalah, kita tidak akan pernah bisa memberikan yang terbaik. Alihkan fokus kepada alasan di balik penolakan kita. Ketika kita mengingat tujuan dan prioritas kita, rasa bersalah itu akan berkurang secara signifikan.
Menerima kenyataan bahwa tidak semua orang akan memahami keputusan kita adalah bagian dari proses. Beri diri kita izin untuk merasa baik dengan keputusan yang kita ambil. Sadarilah bahwa terkadang, memilih diri sendiri adalah pilihan terbaik untuk kita dan orang-orang di sekitar kita. Ini juga merupakan langkah penting menuju kesehatan mental yang lebih baik dan hubungan yang lebih sehat. Kelima, lingkungan yang mendukung sangat penting saat kita belajar untuk berkata tidak. Teman atau keluarga yang memahami perjalanan kita bisa memberikan dorongan ketika kita merasa ragu. Buatlah hubungan dengan orang-orang yang mengerti pentingnya menolak permintaan yang tidak pas. Mereka bisa jadi sumber kekuatan yang membantu kita dalam mengambil keputusan yang tegas. Diskusikan dengan mereka perasaan ketika kita harus menolak sesuatu. Pertukaran ini bisa membuat kita lebih berani menghadapi situasi serupa di masa depan. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang positif, proses belajar ini akan terasa lebih ringan dan menyenangkan. Menciptakan lingkungan yang saling mendukung akan memudahkan kita untuk berbagi pengalaman dan tantangan. Jangan ragu untuk meminta dukungan mereka ketika kita merasa terbebani. Menghargai satu sama lain dapat menciptakan semangat yang lebih kuat dalam diri kita. Jadi, pastikan untuk membangun jaringan dukungan yang ingin melihat kita tumbuh dan maju. Jika kamu merasa ini bermanfaat, jangan ragu untuk subscribe Ruang Tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.